Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kanker menyebabkan kematian? Ini adalah topik yang berat, tapi memahami prosesnya secara ilmiah bisa membantu kita lebih menghargai perjuangan para pasien dan pentingnya deteksi dini. Kematian akibat kanker itu jarang sekali terjadi secara mendadak, seperti serangan jantung. Sebaliknya, ini adalah proses bertahap di mana sel-sel abnormal menggerogoti tubuh dari dalam. Mari kita bahas secara mendalam, berdasarkan pemahaman medis terkini, bagaimana proses ini terjadi. Pertama, dan yang paling umum adalah kegagalan organ vital. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin kompleks, dan organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan hati adalah komponen utamanya. Kanker bekerja dengan merusak komponen-komponen ini hingga tidak bisa berfungsi lagi. Contohnya, gagal napas. Jika kanker berawal di paru-paru atau menyebar ke sana, sel kanker akan mengambil alih ruang yang seharusnya diisi oleh jaringan paru-paru yang sehat. Akibatnya, area untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida semakin sempit. Pasien akan merasa sesak napas yang luar biasa, dan pada akhirnya, tubuh tidak lagi mendapatkan cukup oksigen untuk bertahan hidup. Kematian terjadi karena kekurangan oksigen atau penumpukan karbon dioksida yang meracuni tubuh. Lalu ada gagal hati. Hati adalah pabrik pengolahan racun di tubuh kita. Ia menyaring zat-zat berbahaya dari darah. Ketika tumor tumbuh dan memenuhi hati, fungsinya akan lumpuh. Racun-racun seperti amonia mulai menumpuk dalam aliran darah. Penumpukan amonia ini sangat berbahaya bagi otak, menyebabkan kebingungan, disorientasi, hingga akhirnya pasien jatuh ke dalam kondisi yang disebut koma hepatikum sebelum meninggal. Begitu juga dengan gagal ginjal. Ginjal berfungsi sebagai filter untuk membuang sisa metabolisme seperti urea melalui urin. Kanker bisa menyumbat saluran kemih, mencegah urin keluar, atau bahkan merusak jaringan ginjal secara langsung. Ketika ginjal gagal, racun urea menumpuk di dalam tubuh. Kondisi yang disebut uremi. Tingkat urea yang tinggi ini pada akhirnya dapat mengganggu irama jantung dan menyebabkan henti jantung. Penyebab kedua yang sangat signifikan dan seringkali menjadi penyebab tidak langsung kematian adalah kondisi yang disebut kaheksia. Ini bukan sekadar kurus biasa, tapi sebuah sindrom penyusutan tubuh yang ekstrem. Sel kanker itu sangat rakus, mereka mencuri nutrisi dari tubuh dan secara drastis mengubah metabolisme kita. Tubuh mulai membakar cadangan lemak dan bahkan massa otot untuk memberi makan sel kanker yang terus tumbuh. Pasien dengan kaheksia akan kehilangan berat badan secara drastis, terlihat sangat lemah dan kurus kering. Kehilangan massa otot ini tidak hanya terjadi di lengan atau kaki, tapi juga pada otot-otot vital seperti otot pernapasan dan otot jantung. Akibatnya, bernapas saja menjadi sebuah perjuangan berat, dan jantung semakin lemah. Selain itu, sistem kekebalan tubuh ikut ambruk. Dalam kondisi ini, infeksi yang bagi orang sehat mungkin hanya flu biasa, seperti pneumonia, bisa menjadi fatal dan menyebabkan kematian. Banyak pasien kanker meninggal bukan karena tumornya secara langsung, melainkan karena infeksi sekunder yang tidak bisa dilawan oleh tubuh yang sudah terlalu lemah. Penyebab ketiga adalah gangguan pada sistem peredaran darah dan kelistrikan jantung. Kanker bisa mengacaukan keseimbangan kimia dalam tubuh. Misalnya, ketika kanker menyebar ke tulang, ia bisa merusak struktur tulang dan melepaskan kalsium dalam jumlah besar ke dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalsemia. Kadar kalsium yang terlalu tinggi ini sangat berbahaya karena mengganggu sinyal listrik yang mengatur detak jantung. Jantung bisa berdetak tidak teratur dan akhirnya berhenti tiba-tiba, menyebabkan henti jantung mendadak. Selain itu, pasien kanker memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami pembekuan darah atau trombosis. Darah menjadi lebih kental dan mudah menggumpal. Jika gumpalan darah ini terbentuk di kaki, lalu lepas dan terbawa aliran darah hingga tersangkut di paru-paru, ini disebut emboli paru. Emboli paru adalah kondisi darurat medis yang bisa menyebabkan kematian dalam hitungan menit, karena aliran darah ke paru-paru terputus total. Penyebab keempat yang juga sangat berbahaya adalah perdarahan hebat. Bayangkan sebuah tumor yang terus tumbuh dan menekan jaringan di sekitarnya. Jika tumor ini tumbuh di dekat pembuluh darah besar, seperti aorta di perut atau pembuluh darah utama di otak, ia bisa mengikis dinding pembuluh darah tersebut hingga pecah. Ketika pembuluh darah besar pecah, terjadi perdarahan masif di dalam tubuh. Pasien akan kehilangan banyak darah dalam waktu singkat, menyebabkan kondisi shock hemoragik, di mana tekanan darah anjlok dan organ-organ vital tidak lagi menerima pasokan darah. Kematian bisa terjadi sangat cepat. Memahami semua ini membawa kita pada fase terakhir, yaitu proses menjelang kematian dalam perawatan paliatif. Para dokter dan perawat mengamati tanda-tanda spesifik yang menunjukkan bahwa tubuh sedang dalam tahap akhir perjuangannya. Fase ini biasanya berlangsung beberapa hari. Salah satu tandanya adalah penurunan kesadaran. Pasien akan mulai tidur lebih banyak dan semakin sulit untuk dibangunkan. Ini terjadi karena otak mulai kekurangan oksigen atau karena penumpukan racun sisa metabolisme yang tidak bisa lagi dibersihkan oleh tubuh. Kemudian, pola pernapasan akan berubah. Napas menjadi tidak teratur, kadang cepat, lalu melambat, atau ada jeda panjang di antara setiap napas. Ini dikenal sebagai pernapasan Cheyne-Stokes. Mungkin juga terdengar suara seperti berkumur atau ngorok dari tenggorokan, yang sering disebut
death rattle. Suara ini bukan karena pasien tersedak, tapi karena otot tenggorokan sudah terlalu lemah untuk menelan atau membersihkan lendir yang menumpuk secara alami. Pada tahap ini pula, tubuh secara naluriah akan mulai menolak makanan dan minuman. Sistem pencernaan sudah berhenti bekerja, dan memaksakan asupan justru bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Ini adalah cara tubuh untuk mengatakan bahwa energinya sudah habis dan prosesnya akan segera berakhir. Memahami proses ini memang tidak mudah, tapi ini menunjukkan betapa kompleks dan merusaknya penyakit kanker. Ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan, baik secara medis maupun emosional, bagi mereka yang sedang berjuang. Perawatan paliatif modern tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada memastikan pasien merasa senyaman mungkin dan dihargai hingga akhir hidupnya. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang melawan kanker, ingatlah bahwa ada banyak sumber daya dan komunitas yang bisa membantu. Jangan ragu mencari dukungan dari profesional kesehatan dan kelompok pendukung. Memahami penyakit ini adalah langkah pertama untuk melawannya dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih berarti. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.